Shalom, selamat pagi keluargaku. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Nehemia pasal 13 ayat yang ke-7. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini saya beri judul mencari keuntungan dalam pelayanan. Saudara, melayani Tuhan adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri dan kita jalani dengan penuh ketulusan. Jangan sombong dan bangga diri pada saat kita melayani Tuhan dengan segala karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, jangan menjadikan pelayanan menjadi ladang mencari kekayaan pribadi kita. Ingat saudara, jika Tuhan mau mencari yang lebih baik dari kita, sangat mudah. Ingat saudara, jika Tuhan ingin mencari yang lebih hebat dari kita, sangat mudah. Karena itu, mari bersyukur kepada Allah pada saat Tuhan percayakan kita untuk melayani Dia. Kita bersyukur kalau kita bisa melayani melebihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu keluargaku, orang yang melayani Tuhan dengan kepentingan diri sendiri, ujung-ujungnya ketika kebutuhannya terpenuhi, dia akan mudah keluar dalam pelayanan, saudara. Akhir hidupnya menyedihkan. Alkitab berkata, aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Bahkan Alkitab dengan tegas, orang-orang yang sudah melayani Tuhan tetapi mencari keuntungan pribadi dalam pelayanannya, maka Alkitab katakan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Bapak Ibu keluargaku, dalam sebuah pelayanan, saya katakan tadi, mari kita melayani Tuhan dengan rasa syukur dan kita jalani pelayanan kepada Allah dengan penuh ketulusan. Dalam Nehemia pasal 13 ayat 7 dan 8, Nehemia sangat marah melihat kerjasama Eliasib dan Tobia. Kenapa? Karena dalam sebuah pelayanan rumah Allah, Eliasib dan Tobia mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu keluargaku, mari pagi ini kita benahi diri kita koreksi diri kita. Kalau kita terjun dalam sebuah pelayanan, dipastikan pelayanan yang kau kerjakan dilakukan dengan rasa syukur dan dengan penuh ketulusan bagi Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, seorang yang melayani Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perhatikan pada saat saya melayani Tuhan? Yang pertama, saudara, pada saat kita melayani Tuhan, maka kita harus hidup suci. Kesucian adalah hal yang penting dalam pelayanan. Suci dalam pikiran, suci dalam perkata, dan suci dalam perbuatan. Ya, kita manusia berdosa, tetapi pada saat kita komitmen hidup dalam kesucian, maka Allah akan memberkati pelayananmu. Yang kedua, saudara, maka kita harus kuat dalam berbagai tantangan. Pelayanan seringkali akan masuk ke ranah kesulitan, ranah mungkin beban yang berat, ranah pergumulan. Disitulah kita diuji apakah kita kuat dalam menghadapi tantangan dalam sebuah pelayanan. Yang ketiga, saudara, pelayan Tuhan harus taat. Dia taat kepada firman Allah. Dia taat terhadap pelayanan bagi Allah. Dan yang keempat, mari fokus pandang Tuhan saja. Bukan lagi memandang kekayaan, bukan lagi memandang popularitas. Kekayaan dan popularitas itu adalah bonus dari Tuhan pada saat kita fokus menunjukkan pelayanan kita hanya bagi kemuliaan nama Allah. Selamat pagi keluargaku. Pagi ini mari kita melayani Tuhan, tidak mencari keuntungan dalam pelayanan kepentingan pribadi, tapi layani Tuhan dengan rasa syukur dan dengan penuh ketulusan. Shalom, Tuhan berkati kita semua.